Iya, yang 25 orang itu masih ada Pak berkeliaran Pak Jemaah. Oh iya. Iya. Agak bakal malah aku tuh. Aku tuh belum bertanya sama Bang Zuma soalnya, makanya aku masih di sini. Ya Ibu Kristen apa bukan Kristen? Ya, saya Kristen. Ya silakan. Jadi saya udah bilang mau bertanya. Bang Oh, Zuma, siap. aku pengen tanya. Iya. Bukhari 4 ayat 4027 ya kalau nggak salah. Iya itu. Aku pengen Apa? tanya. Itu maksudnya tolong dijelasin tuh gimana ya? Apa itu? Apa itu, Mbak? Al-Quran bukan. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Sahih Bukhari berapa? 4000? 27. 4027? Yes. Ya, benar. Iya, kenapa di sana, Mbak? Aku pengen minta penjelasan. Ini kalian penyembah Allah. Allah ya. Nah, terus kenapa katanya dulu kalian menyembah batu sampai sekarang? Itu isi ayatnya kan? Saya udah baca Kenapa, isi ayat kenapa? itu. Itu Ya. menuduh menyembah batu Pak Jemaah itu. Kami, Yang mana? kami menyembah batu. Katanya kalian menyembah Allah, kok bisa menyembah batu? Tolong penjelasannya Menyembah- dong, Bang Zuma. Menyembah batu. Hadisnya mengatakan begitu. Isi ayatnya kayak gitu. Masa sih? Serius itu? Enggak begitu bunyinya. Iya. Hadisnya enggak. Hah? Enggak begitu. Coba yang serius. Tuh kan, Bang Zuma nyangkal kan? Yang serius. Yang serius. Kunna na'budul hajar fa iza wajadna hajara wa akhyaru minhu alqaina. Kayak gitu ya. Dulu gini. Telah menceritakan kepada kami Asal bin Muhammad, dia berkata, aku mendengarkan Mahdi bin Maimun Artinya berkata, sabar, saya bacakan hadisnya. Aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu kami menyembah batu. Jadi yang berkata ini adalah Abu Raja. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami bertawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengaguan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata, pada hari Nabi Muhammad SAW diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak penggembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengarkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, kami lari ke neraka. Yaitu ke Musailamah Al-Qassab. Dia lari kepada orang-orang kafir. Musailamah Al-Qassab, mereka berlindung kepada orang ini. Apa yang jadi masalah? Yang menyembah batu di sini adalah Abu Raja, bukan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad datang, tadinya yang menyembah batu ini kemudian menjadikan Musailamah Al-Qassab ini sebagai pelindung. Bukan umat Islam ini. Orang-orang Quraisy memang dulunya menyembah berhala. Ketika kemudian Nabi Muhammad datang, mereka meninggalkan berhala-berhala itu, dihancurkan semuanya, lalu menyembah kepada Rabb, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Kristen menyembah batu, itu betul, itu fakta. Kalau Kristen itu benar-benar menyembah batu, mana dalilnya? Mau dalilnya Yesus Kristen penyembah batu, mau? KPR 11. Bukan. Itu hiasan itu Bang Handi. Itu hiasan itu. Yang betul-betul nyembah batu. Mau dalil? Mau Kristen? Kolose 2 nomor 9. nggak usah fitnah Bang Zuma. Penyembah batu. Kolose 2 nomor 9.
Sebab dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi biji velernya juga Tuhan, kukunya, giginya, pantatnya, itu Tuhanmu tuh. Tuhanmu tuh. Kalau orang Cina mengatakan batlas, Anda menyembah batlas berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Usus Anda sembah, limpa Anda sembah, anus Anda sembah, mulut, lidah, gigi, kuping, yang ada dalam usus pun Anda sembah. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Mau lagi yang dalil yang lain? Bahwa kalian menyembah batu las? Anda baca dalam Filipi. Filipi berapa? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas. Diam, saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan untuk milik yang harus dipertahankan, melainkan Tuhan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, punya batu lases. Ini Tuhan Anda nih. Tuhan Anda turun menjadi batu lases. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya kalau Anda menuduh Anda menyembah batu adalah lebih baik daripada saya menyembah mayat. Dia hebatnya Tuhan kami. Tuhan kamu maha pengampun Kak. Kalian maha Udah, pengampun bagaimana? Jangan dulu. Batu dulu. Turun ke dunia enggak? Mana buktinya? Turun ke dunia itu makhluk. Yang turun ke bumi itu setan, malaikat, hujan, apalagi pesawat yang jatuh dari langit, apalagi mana ada Tuhan turun dari langit? Tuhan turun dari langit itu dewa-dewa, itu dewa. Alamak, aneh-aneh aja. Maaf ya teman, saya baca dalil ya. Yang tadi itu Filipi 2 nomor 6. Dan tidak kemudian menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Siapa itu yang dalam rupa manusia datang? Itu siapa? Siapa itu? Itulah. Nah, itu Tuhanmu itu. Tuhanmu, periksa. Ada batunya enggak? Ini kalau disampaikan kayak gitu, dibilang menghujat. Itu fakta real. Berarti yang menyembah batlas itu siapa? Gara-gara ini sih, gara-gara batulah pergi kuliah sarjana ekonomi nih. Bahasa apa itu kan guru batlas itu? Dia batulah SE. Udah Dia lah, nggak ngerti teman-teman. tadi itu 4027. Abu Raja Al-Taridi itu bukan muslim, dia kafir menyembah batu. Minta perlindungan kepada Al-Kasab. Siapa itu Al-Kasab? Banyak orang kafir juga. Aduh ya Allah nih orang. Oke, sekali lagi saudara-saudara, tidak perlu kalian kemudian mengais-ngais sesuatu dalam Al-Quran atau dalam hadits yang justru hanya akan mempertebal kekafiran kalian. Selesaikan tugas kalian terkait dengan akidah kalian yang menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus itu. Itu aja dulu selesaikan. Ya, diskusi panjang yang tadi yang menceritakan tentang akulah alfa dan omega itu siapa? Itu dulu pikirkan baik-baik. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu pikirkan itu. Itu siapa itu? Bukankah ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, iblis berkata kepada Yesus, "Kepadaku telah diberi kuasa wahai Yesus, dan aku berhak berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Itu kata iblis. Aku berhak memberikan kuasaku ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkuasa memberikan kuasanya kepada orang yang masuk dalam kubur dan keluar dari kubur, itu bisa nggak? Bisa. Karena di dalam Lukas 4 nomor 13 dikatakan ketika iblis kemudian gagal mencobai Yesus, iblis mundur dan, nah dengarkan baik-baik, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat.
iblisnya lagi mengintai nih. Kapan ini? Kapan? Nah, momen mana kemudian iblis bisa kemudian memperdaya? Pada saat mana? Kata Yesus di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Yohanes 12, di situ Yesus berkata bahwasanya sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Kesempatan yang mana? Yang iblis katakan menunggu kesempatan yang baik? Kesempatan ketika dia ada yang keluar, kata Yesus. Permasalahannya sekarang iblis ini keluar dari mana? Keluar dari surga. Tak mungkin, karena itu sudah terjadi. Keluar dari KP, tidak mungkin. Keluar dari mana ya? Satu-satunya kandidat kita lihat dalam Matius, angkatan jahat tandanya keluar dari kubur. Kenapa Yesus mengambilkan tanda untuk angkatan jahat supaya manusia tahu mana pengikut si iblis? Yesus memberikan sinyal, angkatan jahat diberi tanda keluar dari kubur. Itulah tandanya. Jadi pengikut orang yang mengimani makhluk keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya terhadap orang yang keluar dari kubur? Daud in the gang. Makanya jangan makan suap dari Olan, begini jadinya. Yang sembah batu siapa anak-anak? Kalau saya sih Bang Yuma mau itu kiasan apa tadi itu KPR 11. Halo. Mau bilang kiasan bodoh amat. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu Yesus itu adalah batu itu sendiri. Kalau gue hajar itu. Alhamdulillah. Mau dia kiasan kayak mau apa kayak? Itu dalilnya di kitab, itu buat kalian itu. Buat apa? Buat kalian itu. Kok Yesus buat kita? Emang Yesus buat siapa? Itu dalilnya batu itu buat kalian. Nah, Yesus itu batu kok. Buat kalian itu, makanya jangan menyembah. Lu nyembah Yesus kan? Yesus batu. Sekarang saya tanya. Bukan batu. Ya. Yesus batu, bro. Aswat itu dari mana, bro? Yesus batu. Batu aswat dari mana? Dari surga. Dari mana kau tahu dari surga? Ya hadisnya ada jelas. Coba tunjukkan. Kau percaya Nggak usah, gue malas nunjukin sama orang kafir. Udah gue jawab. Kau percaya Al-Quran apa hadis? Dari mana kalian bilang diam kau. Dari mana kalian bilang kafir? Gultom, kenapa Gultom? Dari mana kalian bilang? Aduh, kecil banget suaranya, gue nggak denger nih anak. Gedein suaranya, modalin dikit. Iya, dari mana kalian bisa bilang kafir? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus. Tunggu. Janganlah main turun-turun begitu, kawan-kawanku. Iya, Di sini berdiskusi. Kenapa turun-turun di mereka? Tertib. Biar satu-satu aja yang ngomong. Diturun-turunkan? Karena kalau dua langsung ngomong dua-duanya, netizen bingung yang mana mau didengarkan. Itu bang. Setelah Anda baru kita naikkan lagi. Toh yang lain tidak ngomong kok. Di sini ada praktisi Judaism, Akhi Billy juga tidak ngomong kok. Ada pengusaha piring pecah juga ada di sini. Bang Handi ada, Pandi nggak ngomong kok. Cuman saya aja. Jadi yang mengatakan Kristen kafir lebih dulu itu adalah Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14. Itu bang. Jadi jangan tersinggung karena Paulus pun mengatakan itu terhadap kalian. Berarti tadi udah kompaan ya? Itu kawan yang main keroyok gitu ya?
Bukan, maksudnya itu janganlah main turun-turun. Kan masih bercerita kan. Saling menghargai lah. Pakai adab lah bos, diskusi itu salah satu bicara. Itulah kalau kalian semua mau bicara, ini room diskusi. Jangan nasihatin kami, nasihatin kawan-kawanmu. Makanya jangan makan suap. Dia takut ini Gurunda karena sendirinya di atas. Lemah jantungnya, jantungnya. Brother, kita ini teratur, brother. Kalau ada udah dengerin dulu, dengerin, brother. Kalau kita di sini udah ada muslim satu bicara, yang lain diam, brother. Supaya nggak kredit. Oke, kawan-kawanku, kalian naik satu-satu yang berbicara. Coba kalian naikkan. Ya udah dinaikkan aja, naikkan lah biar fair, biar kayaknya. Iya, iya, betul. Naikkan, duduk yang Dia cantik. takut udah nggak percaya diri sendiri dia. Bukan nggak percaya. Ikat kakinya, pegang. Tapi lu jangan pakai kitab Yahudi, lu ketabuk lu. Ada yang punya kitab di sini. Udah minta permintaan, panggil lagi kawannya. Silakan naik teman-teman yang tadi yang mau naik, tapi satu-satu ya. Kalau berisik nanti Gultom yang tegur kalian. Silakan. Nggak berani naik dia, Gultom. Gultom. Kenapa Gultom. bisa bilang itu batu itu jadi Tuhan? Kamu handsetnya harganya 5.000, ongkirnya 50.000. Iya, kenapa bisa kalian bilang batu jadi Tuhan kami? Itu Lah itu tertulis. Kolose 2 nomor 9 itu. Baca coba. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia 95% karena dia tidak punya batu sakar. Kan kalian mengatakan Yesus manusia 100% berarti lengkap batu sakar. Nah, di dalam Kolose 2 nomor 9 seluruh jasadnya termasuk batu sakarnya itu adalah Tuhanmu. Jadi hanya alasan aja Kristen. Kenapa dia mati? Itu kan pada saat dia jadi manusia. Hei, Kolose 2 nomor 9, dia manusia kah atau dia apapun, itu Tuhanmu. Gitu saudara. Jadi ayolah gunakan akal sehat ya. Kita bukan mau menghujat kalian, enggak. Itu fakta di dalam Bible. Dan apa sih untungnya? Kan kalian diusir nanti sama Yesus. Jadi buat apa kalian bersusah-susah mematikan akal untuk menyembah anak orang? Dan ternyata yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu. Untuk apa coba pertahankan itu? Mati masuk neraka. Dia sudah meyakinkan kita. Di mana Yesus meyakinkan tentang Kristen? Di mana, Bang? Ayo saudara, ajarin saya. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Anda tumpuk semua perintah-perintah Yesus tidak akan mengantarkan seseorang kepada Kristen. Di mana Yesus mengajarkan agar manusia jadi Kristen? Menuhankan dirinya. Menurut kalian itu siapa yang bisa meyakinkan kalian? Allah pencipta langit dan bumi melalui utusannya. Selayaknya Nabi Musa, Tuhan datang kepadanya melalui utusannya Nabi Musa. Oke? Jadi Bapa itu bukan penguasa alam semesta ini. Kalau yang kalian katakan Bapa itu adalah Tuhan yang datang kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, itulah yang kami sebut Allah. Yang jadi masalah ini adalah Yesus, anak orang yang datang kepada Paulus itu ternyata bukan manusia. Itu yang jadi masalah. Saya pribadi dengan Yudaism itu tak ada masalah dalam hal ini. Yang bermasalah itu Kristen. Kenapa? Karena menggantikan Tuhan yang maha suci dengan sosok makhluk bernama Yesus itu. Ngeri itu kawan, ngeri.
Ngeri. Yesus itu Tritunggal. Nah, Kalian tahu tak? kalau Yesus itu Tritunggal, berarti pada saat dia jadi bayi, tiga-tiganya ada dalam dirinya kan? Jadi yang saudara sebut Bapak juga ikut jadi bayi kan? Atau ketika Tidak. Tuhan Anda oh berarti ada Tuhan cadangan di luar Yesus? Ada. Di luar tubuh Yesus, dan bukankah saudara-saudara senantiasa mengatakan Trinitas itu Islam tak ngerti? Maka kalian berupaya kemudian memutar kepala memberikan analogi. Seibarat manusia itu tiga pribadi, ada roh, ada jiwa, ada jasad. Oke, pada diri Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad. Berarti tiga-tiganya sudah ada pada bayi Yesus. Apakah ada Tuhan lain di luar daripada tubuh Yesus, sementara di dalam tubuh Yesus itu sudah mencukupi tiga unsur tadi? Ayo, Tuhan Anda berapa? Satu, yang mana? Bayi, bukan. Lalu bukan Yesus, lalu siapa? Yang di langit. Loh, Yesus ini siapa? Putar lagi nanti, firman jadi manusia. Apa itu? Cobalah saudara, pakai logika sehat ajanya. Yesus berkata bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal sembahan Abraham, Ishak dan Yakub sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ada nggak Yesus mengajarkan sembahan lain selain itu? Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah mengajarkan sembahan baru bernama Yesus, anak Maria itu di mana? Yang datang berupa roh, berupa cahaya itu di mana? Nggak ada itu, Bang. Jadi kalian itu menjadi Kristen karena hanya terlanjur Kristen saja. Ketika Anda mundur selangkah dua langkah untuk melakukan kemudian telaah terhadap keyakinan saudara, pasti Anda tidak akan sampai kepada pengajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri itu adalah praktisi Torah. Menurut Bible, Perjanjian Baru, Galatia 4, nomor 4, nomor 5, Ibrani 5, nomor 7. Coba, betapa Yesus itu disebut sebagai hamba yang suci. Yesus taat kepada hukum Taurat, takluk kepada hukum Tuhan. Berarti dia adalah seorang yang soleh. Sedangkan kalian, apa yang kalian lakukan dalam prosesi ibadah agama kalian? Menyembah anak orang, menyembah makhluk Alfa dan Omega, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu apa itu? Ajaran dari mana itu, Bang? Memang ajaran Berarti Portugis. nanti ada nggak tuh pertanggungjawaban Yesus kepada Tuhan sampai dia itu disembah? Ada nggak pertanggungjawabannya? Kalau di dalam Al-Quran, akhi, Ya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai kau Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang tersebut menuhankan dirimu selain daripada aku?" Nabi Isa mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci engkau ya Rabb, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang Kristen di dalam Matius 7:22 sampai nomor 23, Yesus mengusir mereka. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba Anda baca di sana. Saudara Goltom, Anda baca di sana. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, pada saat orang pada dikumpulkan di yaumul akhir,
apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada dia yang mereka sembah selain aku akan diingkari oleh yang mereka sembah. Itulah yang tadi Matius 7:22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, mengira aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi orang Kristen pada saat itu kebingungan. Loh, bukankah yang selama ini di dunia yang kita sembah itu yang datang kepada Paulus ngaku Yesus? Mana dia yang mengaku Yesus itu? Ternyata bukan yang Yesus ini ya. Iya, aku tidak mengenal kalian. Yang kalian sembah itu adalah Mesias Kristus palsu yang telah kunubuatkan. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku sebagai Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yang kalian sembah pada saat hidup di bumi itu bukan aku. Aku ini sudah berkata di dalam Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48. Apa yang saya katakan di sana? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakimnya nanti adalah aku diutus kepada Bani Israel yang hilang dari pengajaran-pengajaran para nabi. Aku ajak mereka menyembah kepada Elohim. Aku datang kepada mereka tidak membatalkan hukum Tuhan, tetapi kemudian datang juga yang palsu. Yang palsu inilah yang kemudian merusak tatanan keagamaan pada masa itu. Dan muncul kelompok-kelompok orang kemudian dari Farisi. Bukan mengikuti Nabi Musa, bukan juga mengikuti aku, tapi mengikuti Yesus yang palsu itu. Itu, jelas itu. Aku tidak berkata-kata. Apa? Ya, Apa yang meyakinkan kalian dengan Tuhan kalian? Oh jelas, Tuhan kami itu jelas sekali mengatakan Apa yang dijanjikan? surga. Apa yang dijanjikan? Surga yang dijanjikan kemudian Tuhan saya. Kada aplahal Kita mukminun. nggak bisa dapat surga. Orang Kristen mana ada janji surga? Yang Juga ada Kristen itu janji. menjanjikan surga. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana janji surga kepada Kristen? Ayo mana? Tunjukkan. Ada janji surga untuk Kristen. Dalilnya satu aja. Iya. Mana? Aku Silakan. jarang membaca Alkitab itu. Jarang. Bahaya itu, Bung. Bahaya. Kitab ini, kalau kita berbicara mengenai kitab suci ini wajib hukumnya dari Tuhan sebagai buku panduan agar Tapi kita hidup. yang kudengar itu sudah ada. Kita sudah dijanjikan akan Mana? diselamatkan. Mana dalilnya? Ya, aku tidak pernah membaca Alkitab memang. Lalu nanti kalau ditanya kalian oleh Yesus, siapa yang mengajarkan kalian menuhankan aku? Apa jawaban Anda? Kalian juga punya ustadz kan? Yang membimbing kalian ustadz kan? Kita juga Ustadz dibimbing yang sama membimbing pendeta. kami melalui kitab suci yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Materi yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau ada orang ngaku ustadz, panjang jenggotnya, panjang kunisnya, tapi kemudian mereka mengajarkan tidak sesuai dengan kitab suci, kami tidak terima. Meskipun dia mengatakan kami ustadz, kami nggak ada peduli. Kita juga diajarin sama pendeta kan? Nah, pendetamu coba tanya, woi pendeta, mana jaminan surga untuk Kristen? Tunjukkan. Ada. Mana dalilnya? Suruh pendetamu ke sini. Saudara Gultom, saudara ajak pendetamu ke sini. Biar saya berdiskusi. Kalau ada jaminan surga dari Yesus kepada Kristen penyembahnya, saya berhenti jadi apologet. Yayasan yang saya pimpin, saya tutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya. Tapi harus ada. Terus? Mana jaminan? Mana? Terus kalian ada janjinya? Ada. Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan jelas, terinci dan juga terpercaya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu jelas. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu mereka kemudian tidak ada rasa takut pada dirinya dan tidak bersedih hati, dan mereka akan digembirakan dengan janji surga. Al-Quran Fussilat ayat 30. Kalau Anda membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, di situ dikatakan bahwa qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu yang salat, membayar zakat, menjaga agar tidak berzina, memegang amanah, lalu kemudian melakukan amalan soleh, tidak melakukan persinahan. Mereka itulah diberikan warisan, yaitu Jannatul Firdaus. Mereka diberi warisan surga Firdaus, kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Silakan Anda baca. Jelas itu. Nah sekarang kalau di Kristen mana? Barang siapa yang menyembah Yesus akan dijamin surga, surga Firdaus. Mana dalilnya? Justru di dalam Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak sunat kulubnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Barang siapa yang menyembah selain daripada Elohim, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Coba, itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Coba saudara, saya hanya ingin meluruskan saja. Kalau ada yang salah kemudian silakan Anda tunjukkan salahnya narasi saya dalam Bible itu yang mana. Kenapa saya membahas ini? Karena Al-Quran saya yang menjelaskan itu. Al-Quran saya datang mengupas tuntas tentang orang-orang kafir. Nah sekarang kalau kita umat Islam nih, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Umat Islam lolos mendapatkan hidup kekal itu. Kenapa? Karena umat Islam percaya kepada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah satu-satunya Tuhan, dan percaya kepada Nabi yang lahir tanpa ayah itu di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil adalah Rasulullah, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami umat Islam masuk surga. Hidup kekal berarti menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana itu? Di dalam Bible. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian tidak ada satupun disebutkan di dalam Bible bahwasanya orang Kristiani itu akan masuk surga. Justru tidak ada bang, tidak ada bang. Ada. Coba tunjukkan kepada saya, silakan. Betul bilang tidak pernah baca Alkitab. Ya, jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan mengatakan saya tidak pernah membaca Alkitab? Saya tunjukkan kepada saudara. Dibimbing kan sama Ustadz, kita dibimbing sama pendeta. Kami dibimbing sama Ustadz, tapi kami juga paham tentang Al-Quran. Coba Bang Handi. Kalian Bang Handi dengan Al-Quran. Bang Handi. Tidak semua orang. Atau Bang Blender, Bang Handi. Tolong perintahkan saya baca surah dan dalilnya diacak. Silakan. Ali Imran 104. Nah, kalau dibilang Ali Imran 104, umat Islam sedunia itu pasti akan paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ustadz tidak bisa salah-salah. Tokoh-tokoh agama Islam nggak salah-salah, nggak sembarangan. ya sudah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana jaminan surga bagi penyembah Yesus. Tidak ku pernah itu baca Alkitab salah. Jadi kalau misalnya pendetamu salah, kamu tahu nggak dia salah atau tidak? Kalian juga yakin kan sama ustadz kalian? Kalau dia ustadz tidak akan kami mengatakan salah, dia pasti ketahuan. Kalau ustadz kami salah, pasti ketahuan. Kenapa? Karena semua umat Islam itu paham Al-Quran, ngerti Al-Quran. Coba ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Membacanya dengan salah, acak. Baca Quran, acak. Surah apapun, ayat berapapun, silakan Anda baca. Insya Allah saya tahu. Salah huruf pun saya tahu. Silakan. Apakah Bang Handi, Dinda Fandi, atau Saudara Blender? Silakan Anda baca Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. dengan Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. Alladzi apa lagi? Surah apa? Alladzi Terserah. Alladzi enggak tahu. Nah, salah dia. Yang betul adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Meskipun dia guru saya Bang Blender sengaja dia salah-salahin, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah membumi mendarah daging dalam hati sanubari qalbu umat Islam. Makanya Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna nahu lahafizun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Jadi nggak bisa Al-Quran itu disalah-salahin. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa Anda percaya kepada Ustadz? Ya tentu saya percaya. Kenapa? Karena Ustadz itu penjabarannya berdasarkan Quran. Dan kalaupun mereka khilaf, kalaupun mereka keliru, salah, panduan kami Al-Quran, bukan panduan kami Ustadz, bukan. Nah kalau kalian, pendeta kalian salah, kalian ikut salah. Pendeta kalian miring ke kiri, kalian ikut semuanya miring ke kiri. Kenapa? Kalian tidak mengerti Bible. Coba aja tuh. Gimana dong? Kalau di umat Islam jangan coba-coba. Penampilannya pakai surban, pakai siwak, jidatnya hitam, celananya jingkrap, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu memberikan ceramah tausiah tidak sesuai dengan Al-Quran, kami tinggalkan. Begitu saudara. Jadi ya, renungkan apa yang saya sampaikan, bahwasanya ketika Islam itu datang mengajarkan kita menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan kemudian meminta kita untuk meninggalkan kemudian penyembahan terhadap selain daripada pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami sembah Annallahu As-Sami', Tuhan kami maha mendengar. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah Yesus itu tidak maha mendengar. Jadi ketika Anda berdoa, ya Yesus, mana ada Yesus bisa dengar? Yang mendengarkan seruan Anda kepada Yesus itu adalah Allah, Tuhan kami. Yesus enggak, dia enggak dengar apa-apa, karena dia bukan Tuhan, dia manusia.
Ketika Anda masuk ke dalam gereja, Yesusku terpuji namamu, darahmu simbol keselamatan, dagingmu sebagai pilar Di hidup. dunia adanya manusia. Yesus, namamu ku sanjung selalu, dirimu korban selamat untuk dunia akhirat. Yesus dengar nggak? Nggak dengar. Nggak dengar dia. Yang mendengarkan siapa? Tuhanku. Hambaku lagi menyembah kepada ciptaanku bernama Yesus. Tuh, Tuhan saya mendengarkan. Yesusnya enggak. Gimana itu, Bang? Anda berdoa siang malam, Sudah dibaptis. apa pula baptis itu? Apa pula baptis itu? Yesus tidak pernah membaptis manusia satupun. Ada nggak manusia pernah dibaptis oleh Yesus? Nggak ada. Yesus tidak pernah membaptis. Pekerjaan baptis itu pekerjaan Yohanes. Itu pun pekerjaan baptis ini hanya membaptis dalam nama Bapa. Tak ada itu dalam nama Anak, dalam Roh. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran orang yang makhluk yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam Roh. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu ajaran makhluk yang keluar dari kubur. Jadi kalau ada pendeta memberikan statement, nggak ada yang berani protes ya, mau salah mau benar ya. Ya karena kan sudah benar itu. Apa katanya? Gue nggak denger, kecil banget suaranya, mau pakai sudah. Ya karena itu kan sudah benar. Kalau ada pendeta mengatakan gini, hai Gultom, Yesus itu adalah Tuhan, kau percaya? Ya itu katanya. Kau percaya itu? Ya itu. Tadi beriman. Tapi Yesus menjawab, aku hanya utusan Tuhan. Yang mana kau percaya, Yesus atau pendeta? Bingung. Bingung dia. Oh, piring dua blender, ayo. Piring, kasihkan piring. Serak. Hancur. Pendeta itu kan mengajarkan kalau Tuhannya itu Yesus. Iya, pendeta mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Pendeta atau Yesus? Mana ada cerita begitu Yesus? Yesus sudah tanya banyak loh di Bible mengaku utusan Tuhan. Yesus itu Tritunggal. Buset dah. Piring. Dia nggak paham nih, kasihan juga ya kan. Tapi Bang Bultong udah paham ya Bang? Ajarin dia blender. Ya. Banyuma maghrib. Sebentar lagi kita tutup lah. Mas Pandit tutup ya. Iya Bang Andi, kita lihat aja Bang Andi. Maghrib kita di sini. Iya, kita juga maghrib ini. Ya udah teman-teman, kita tutup dulu ya. Dek Gultong, makasih ya, kamu orang baik. Tetap jadi orang yang baik, belajar, jangan percaya kepada siapapun. Jadi apapun informasi itu kamu jangan terima mentah-mentah. Selidiki dulu. Selidiki dulu benar apa enggak. Itulah yang disebut filter akal. Jangan sembarang menerima informasi dari siapapun. Begitu juga umat Islam. Kalau ada yang berjenggot pakai surban, jangan langsung dipercaya. Selidiki dulu apa yang diucapkan itu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ya, Bang Blender.
Kesimpulannya kami berharap kepada saudara-saudara kita yang Kristen untuk lebih sering membaca kitabnya. Kami hanya menyarankan membaca kitabnya, jangan tertipu kita punya akal. Ketika nanti di akhirat semua akan diadili. Allah akan bertanya kepada kalian, ku berikan kau akal, untuk apa akal itu kau gunakan? Hujan sini, host. Untuk apa akal itu? Kalau kau tidak menggunakan akal, kalau kau tidak menggunakan akal, lebih bagus kau jadikan binatang, banyak bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu kami di sini memohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan datang dari Oten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Bang Andi ya. Jadi siapapun boleh jadi nabi. Jadi tidak dibatas-batasin. Nabi sudah tidak ada, itu nggak ada ayatnya. Nabi kan udah nggak ada lagi, nggak ada ayatnya. Itu adalah karangan pendeta dan karangan ayatnya yang mengatakan siapa saja mau jadi nabi. Karena saya pengen juga kalau bisa. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan ada orang yang jadi dia yang ingin ya. Jadi dia ingin jadi nabi juga. Ya, boleh asalkan Yesus datang kepadamu mendatangi kamu. Ayatnya yang bilangan 12 ayat 5, bilangan 12 ayat 6, apabila ada seorang didatangin Tuhan dalam mimpi dan penglihatan, maka dia seorang nabi. Jadi tidak ada istilah nabi harus dibatas-batasin, cukup sampai zaman Yesus. Setelah zaman Yesus, Nabi udah nggak ada lagi. Itu nggak ada ayatnya. Itu karangan gereja. Munculnya kamu nggak bisa ngomong, kamu cuma ngomong doang. Agamamu aja kamu nggak ngerti, kamu nggak paham, sok-sokan ngurusin agama orang. Otakmu tuh masih di ujung bokong. Mana ayatnya Bang Luga bahwa kamu dipilih menjadi nabi? itu kalau ayat dipilih menjadi nabi itu mana ada ayat orang dipilih menjadi nabi? Mana ayatnya orang dipilih nabi Yesus jadi nabi ada ayatnya. Tapi kalau lu gohon kok lo Luga dipilih jadi nabi ayatnya bohong, lu gohon, lu nggak bisa apa-apa, lu gohon. Gayamu aja, lo agamamu aja belum paham bener. Gaya lo memahamin agama orang lain. Kau menghujat agama orang lain, hidup lo itu dibenerin, gak usah ngujat agama orang. Hidupmu aja dibenerin. Lo ngapain hidup bikin dosa, hidup aja nggak bener, ngurusin agama orang. Lo aja nggak pintar dengan agamamu, sok-sokan ngurusin firmannya orang, agamanya orang, injilnya orang. Gak usah sok pintar. Otakmu masih di ujung bokong. Oke, boleh saya bertanya sama kamu? Otakmu masih di ujung bokong. Belajar dulu, pintar agamamu, baru kamu urusin agama orang. Dosa cari dosa. Hidup itu dinikmati, bukan untuk dibikin dosa. Ngurusin agama orang, apa lo? Oke. Mbak Evo. Dosa sok pintar. Mbak Evo, dia nabi katanya gitu. Jadi saya bertanya, saksinya siapa? Katanya nggak ada saksi. Katanya dia berhalusinasi. Hasil halusinasinya ini dikatakan dia nabi. Yang mana yang aku percaya ini? Bilangan pasal 12 ayat 6. Bentar kita sambut dulu saudara kita. Selamat sore Bang Sel. Mbak Sel, Ibu atau Bapak? Selamat nabi di sini. Muslim atau Kristen? Bang? Iya, gimana? Muslim atau Kristen, Bang? Islam. Oh, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Abang? Biarkan. Islam, Bang, Islam. Ada yang mau disampaikan Abang? Waduh. Iya, jadi tidak ada ayat di dalam Alkitab bahwa Nabi itu sudah berakhir. Dan tidak juga ada di dalam Alkitab nama Luga. Karena Luga kan lahir 179. Nama Luga, Nabi Lugan. Tidak ada. Selamat sore Pak Hos.
Siapa kedatangan Nabi yang Selamat sore, Bang. Musa aja. Iya, apa Dia- kabar Pak Os? Musa aja nggak dinubuatkan. Baik. Paulus juga nggak dinubuatkan. Oke. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Ya. Jadi ini apa ini debatnya ini? Islam Kristen atau Kristen Konghucu atau apa? Atau ateis atau apa? Bisa Kristen sama Oh, Kristen juga bisa. Bang sebenarnya. Hok, saya Saya Kristen. Oke, silakan. Baik. Bang Hok ya, sama Bang di sini nih di grup ini, Bang Lugan. Tapi kalau boleh Ya, tahu apa sebentar, temanya sebentar, nih, Bang? Bang Panji. Temanya Nabi Bapak Lugan. Os, kalau boleh tahu temanya apa ya? Kristen Apa bertanya kalau- dan siap ditanya balik. Kristen bertanya dan siap ditanya balik. Itu, Bang. Oh gitu, siap. Iya, kalau boleh tahu saya mau tanya kepada salah satu Muslim yang ada di sini. Itu apa betul apa yang video-video yang beredar itu terkait masalah 72 bidadari itu? Allah nanya. Lamaan Bang kalau orang Muslim kayak gitu tuh lama nginculnya. Langsung aja lu jelasin siapa Yesus. Bukan masalah itu di sini. Kami pengen tahu aja. Kamu ngerocos Ya, kalau kau pengen tahu, kamu jangan di sini, kau belajar. Jangan nanya-nanya mulu. Ini tempat orang bertarung, bukan nanya-nanya. Kami nanya biar tahu, bukan kayak kamu ngaku-ngaku nabi, nggak ada ayatnya kamu. Udah nanti lo tanya orang kesel lo digebukin. Lo kan pertanyaannya lo kan selalu menghujat, menghina. Akhirnya lo dipukul orang, bukannya orang bertobat, lo yang kena gulung. Lo tuh pakai hikmat. Itu kamu aja yang halusinasi jadi nabi kamu. Nggak ada lagi nabi. Tidak ada lagi nabi, ayatnya di mana? Siapa bilang tidak ada lagi nabi? Coba tunjukin ayatnya. Lagi nabi. Nabi Ya, Lugan mana apalagi? ayatnya? Udah nggak ada. Mana ayat yang mengatakan Nabi Lugan? Hah? Ada nggak tercatat Nabi Lugan? Loh, nama seorang nabi itu tidak perlu dicatat dan dinubuatkan. Yang perlu dinubuatkan itu nama Tuhan. Goblok. Jadi dihalusinasi saja. Begitu kan? Enggak, ayatnya di dalam Alkitab tidak boleh lagi ada nabi. Mana ayatnya? Iya, di mana yang mengatakan ada Nabi Lugan? Terus saya nanya kamu di mana di dalam Alkitab bahwa nanya tidak balik. boleh lagi ada nabi. Jangan kamu nanya, jawab dulu. Saya nanya juga biar kejawab. Di mana ayat mengatakan ada Nabi Lugan? Ya, saya udah jawab ya. Di dalam Alkitab, apabila dia tampil sebagai nabi, dia tidak perlu menulis dirinya di dalam Alkitab karena Alkitab itu sudah di kanon, udah selesai. Jadi nggak perlu saya nulis lagi di situ. Di Lukas, di Yohanes saya selipin nama Luga, nggak perlu. Nabi itu dia bernubuat. Kalau ada seorang nabi, dia akan bernubuat. Apa yang akan terjadi di hari esok? Misalnya kau ketabrak mobil, jam berapa? Jam 10. Apa nubuatanmu Nabi? Nah, saya sudah melihat orang-orang Kristen yang tidak diurapi dan yang menolak nabi-nabi itu dibakar. Kami udah ngelihat di neraka. Seperti model Biar percaya sama kau itu. Biar percaya sama kau Nabi gitu. Kami biar saya jawab dulu. Biar saya jawab dulu ya. Silakan. Di dalam pertanyaan tadi ya, menurut eskatologi Islam, laki-laki yang masuk surga diyakini akan mendapatkan 72 bidadari, gitu ya Bang? Oh iya, siap. Bang, yuk, oke. Nah, sebenarnya hadis itu juga masih diragukan, ya. Dan tujuannya umat Muslim ke surga itu bukan bidadari. Tujuan kami ke surga agar kami bertemu dengan Sang Pencipta. Itu tujuan utama kami. Itu lebih masuk akal jawabannya. Yang kedua, kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat-sahabat kita yang kita cintai. Itu. Terus yang ketiga, kita mengimpikan untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan seluruh para nabi dan seluruh para sahabat yang pernah ikut berjihad di dalam jalan Islam. Itu keinginan kami di situ. Kalau terkait dengan 72 bidadari itu adalah hadiah. Itu pun kalau benar.
karena masih diragukan kalau benar. Berarti belum jadi pasti ya. kalau 72 bidadari itu sifatnya hanya melayani. Dia Kau Lugan, kau nggak usah jawab. hari ini tidak dalam proses lahiran, ya. Dia tidak mengalami proses lahir. Dia sudah ada, langsung sudah seperti wanita remaja yang usianya tidak pernah menua sama sekali. Segitu aja. Kan dia nggak dilahirkan, Bang. Berarti dia maha kekal gitu ya. Dia adalah penduduk penghuni surga, bukan dari alam dunia. Bukan dari bumi, dia dari surga. Kan Allah kan tidak diciptakan. Berarti dia juga ini nggak diciptakan gitu ya. Diciptakan di dalam surga, tapi tidak melalui proses lahiran seperti layaknya kita. Dia akan melayani kita. Dia akan menyanyikan lagu-lagu merdu. Dia akan mengambilkan sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan untuk disetubuhi, tidak. Beda ya, Bang. Mereka itu disebut pelayan. Mereka disebut pelayan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Di Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri. Coba Anda jelaskan. Oke, saya jawab ya. Sebentar, saya sama si Hop, luka. Ya. Iya, Bang, mohon maaf. Jadi tadi itu hanya disclaimer aja sebetulnya. Tapi pertanyaan inti saya itu terkait masalah Nabi Adam, boleh? Saya ini pertanyaan intinya, Bang, boleh? Boleh, silakan. Oke ya, makasih. Jika kejatuhan Nabi Adam ke bumi sudah menjadi bagian dari rencana Tuhannya orang Islam tentunya ya, yang maha mengetahui, mengapa proses itu harus melalui skenario. Misalnya proses skenario yaitu terkait masalah pelanggaran atas larangan makan buah kuldi atau buah terlarang. Lalu apa tindakan Nabi Adam benar-benar merupakan kesalahan, ataukah itu hanyalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan untuk mengajarkan hikmah tertentu kepada manusia? Silakan, Bang. Ya, itu adalah pengajaran. Kita harus ketahui, Nabi Adam itu diciptakan belum berakal, tapi sudah dititipkan, tapi akal belum bisa digunakan. Contohnya seperti kita masih bayi, akal sudah dititipkan, apakah kita sudah bisa mempergunakan akal kita? Di saat kita mau belajar berjalan, merangkak, ya, lalu kita mencoba untuk naik ke suatu tempat yang lebih tinggi, lalu orang tua kita melarang, nak jangan naik ya nak, nanti kamu jatuh. Apakah dia sudah tahu risikonya? Belum tahu dia risikonya. Ya sama halnya dengan Allah tadi. Adam, jangan kau makan buah ini. Itu larangan, tapi tetap saja Nabi Adam memakannya. Itu pun juga karena pengaruh godaan iblis. Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada satu-satunya Allah yang benar. Itu, Bang. Itulah kenapa kita diciptakan oleh Allah, untuk mengabdi hanya kepada Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, kita dikasih akal, kasih free will, yang mana akal tadi mampu secara otomatis membedakan yang namanya baik dan jahat. Allah menciptakan keduanya. Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan, karena kita di alam semesta ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Udah puas, Bang? Ya, maksud saya begini, Bang. Itu kan prosesnya ya, prosesinya. Sampai makan buah kuldi atau buah terlarang tadi. Tetapi sebelum kita masuk di dalam proses makan tadi itu, makan buah kuldi itu, yang saya maksud apakah ini sudah direncanakan? Itu iya, yang sudah direncanakan, datanya ada. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya menjawab. Jadi
bumi ini Allah menciptakan bumi ini memang dikhususkan untuk kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," sesungguhnya para malaikat aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi ini, gitu kan. Kemudian malaikat bertanya, kenapa menciptakan manusia, padahal apakah nanti di bumi akan membuat kerusakan? Maka jawab Allah itu, jangan bertanya seperti itu karena aku lebih tahu dari kamu, kan gitu kan. Jadi skenario Allah itu memang agar Nabi Adam itu nanti beranak cucu, dan sampai sekarang itu kan keturunan Nabi Adam itu sampai sekarang masih ada. Makanya kemudian Allah kemudian menurunkan para utusannya, para nabi, ya, sampai ke 25 nabi yang wajib kita ketahui, sampai nanti akhirnya ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam. Begitu Bang, mulai dari Nabi Adam. Itu memang rencana Allah untuk mengisi bumi ini yang kemudian diisi oleh makhluknya termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, gitu ya. Sini pada menempuh ini, ya suara saya kedengaran ini ya. Masalahnya pada menempuh. Iya Ustaz. Ya sudah. Alah meme ngapai lah kon kemala. Waduh, ada kompresor. Waduh, kompresor dokter ini. Ya gimana Bang Hob? Iya, jadi apa yang abang-abang jawab itu ya tidak saya bantah, karena kan abang mengimani terkait yang pertanyaan ini. Ya saya kira itu Bang, kalau memang sudah dijawab seperti itu ya itu. Begitu Bang. Ya jadi Allah kan maha mengetahui apa yang akan terjadi terhadap manusia ini. Tentunya terkait dengan dosa. Lalu Allah juga mengajarkan kepada Nabi Adam, kalaulah kita bersalah, lalu kita mohon ampun kepada Allah, bagaimana caranya? Kan gitu. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, kalau kau berdosa, begini ayatnya. Beginilah cara permohonanmu kepadaku, kata Allah. Ada doanya Bang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal zalimin, gitu Bang. Ada Bang. Ada. Okay. Semua sudah diajarkan itu. Iya Bang. Mungkin Abang bisa tanya ke saya selaku sebagai orang Kristen Bang. Iya, oke. Kenapa Anda menuhankan Yesus Bang? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Iya, baik Bang. Jadi terkait kenapa saya menuhankan Yesus ya. Pertanyaannya itu ya Bang ya, simple itu ya. Iya. Dan pendek ya, oke. Jadi di dalam tradisi Kristen, Yesus itu kami pahami sebagai Tuhan karena keyakinan bahwa dia adalah inkarnasi Allah dalam wujud manusia, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab dan doktrin kekristenan. Nah, dengan alasan apa? Yaitu melalui teologis, melalui historis, dan melalui rohani. Jadi Yesus yang disebut sebagai Tuhan di dalam Alkitab, sebagaimana dalilnya, yaitu di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di dalam ini terkait ada satu
cerita di dalam Alkitab di Yohanes pasal 20 ayat 28. Ini terkait masalah Thomas. Ia berkata kepada Yesus, Thomasnya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan langsung pada Yesus adalah Tuhan. Kira-kira itu Bang, untuk yang saya singkat ya. Sebetulnya banyak, kalau mau saya itu banyak. Demikian Bang. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu dengan mereka mengenal bahwasannya Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini yang Tuhan, Yesus atau Allah Bang? Mohon maaf Bang, Yohanes pasal 17 ayat berapa? 3. Ayat 3. Ya. Di situ murid-muridnya sudah mengenal, sudah diperkenalkan oleh Yesus bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya pencipta yang benar, dan Yesus itu diakui mereka sebagai utusan. Dan itu adalah syarat masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi pertanyaannya apa itu Bang? Yesus itu Tuhan atau Allah begitu? Ya, menurut murid-muridnya Yesus ini, mereka sudah mendapat jaminan hidup yang kekal dengan mentuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan. Atau mengalahkan Yesus, yang Yesus itu adalah Allah yang benar, atau Yesus itu adalah utusan Allah. Bang, sekali lagi pertanyaan saya, setelah murid-murid Yesus diberikan jaminan hidup yang kekal, mereka itu sudah mengenal Yesus ini sebagai Allah atau sebagai utusan?